kita hari ini kita coba membahas tentang materi gerak. Jadi di dalam materi gerak ini ada beberapa konsep atau ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita bahas. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang konsep gerak. Kalian dituntut dulu untuk memahami apa itu gerak ya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang besaran-besaran yang ada di dalam gerak. Lalu yang nanti besaran-besaran di dalam gerak ini apa saja? Kita akan membahas tentang jarak, perpindahan, lalu kita ada membahas tentang kecepatan, ya, kecepatan, ada kelajuan, lalu kita akan membahas tentang percepatan. Lalu poin selanjutnya kita akan membahas jenis gerak. Jenis gerak yang akan kita pelajari itu ada gerak lurus, ada gerak vertikal. Jadi untuk hari ini terkait materi gerak, kita akan membahas konsep gerak, lalu besaran-besaran yang ada di dalam gerak, lalu kita akan membahas tentang jenis gerak, yaitu nanti gerak lurus dulu, baru kita akan membahas tentang gerak vertikal. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang konsep gerak. Nah, konsep gerak kita harus tahu nih, kapan suatu benda dikatakan bergerak. Ya, jadi misalnya ada seorang siswa atau seorang anak berada di titik awal, titik acuan, ini namanya titik acuan A, kita kasih simbol A, lalu dia akan bergerak ke depan, lalu ini adalah posisi B. Ini sebagai titik acuan, titik awal, ini yang posisi akhir. Nah, dikatakan seorang anak ini mengalami proses gerak. Mengapa seperti itu? Karena anak mengalami perubahan kedudukan dari titik A, awalnya A menjadi B. Ada perubahan kedudukan di sini. Itulah yang dinamakan dengan gerak. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang besaran-besaran gerak. Besaran di dalam gerak itu apa saja yang harus kita tahu? Jadi di sini ada jarak, di sini ada jarak, di sini ada perpindahan. Jadi terkadang orang selalu menyamakan makna dari jarak dan perpindahan. Nah, sebenarnya jarak dan perpindahan ini memiliki makna yang berbeda. Contoh ilustrasi seperti ini ya. Misalnya ada seorang anak, namanya Bayu lah ya. Bayu lagi berkeliling lapangan, di mana lapangan itu berbentuk sebuah lingkaran. Anggap saja keliling lingkaran ini adalah 20 meter. Ini keliling ya. Anggap ya. Nah, di sini kalau kita hitung, ini jawabannya jarak itu sama jawabannya adalah 0, jawabannya adalah 20, sedangkan perpindahannya adalah 0. Nah, di sini sebenarnya apa sih jarak, apa sih itu perpindahan? Nah, kalau jarak masih ingat tidak? Sebelumnya masih ingat besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran vektor, ada besaran skalar. Ingat? Pertemuan sebelumnya, kalau vektor ini punya nilai dan punya arah. Sedangkan skalar besaran yang punya nilai saja. Nah, jarak ini termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan ini vektor, ada selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Jadi ketika si Bayu tadi dia berkeliling satu lingkaran, kira-kira nilainya berapa satu full ini? 20 ya, sama dengan keliling lingkaran. Ini dia jarak. Nah, kalau perpindahan, mengapa bisa sama dengan 0? Sebenarnya ketika dia melakukan seperti ini, sampai di sini kan dia kan sebenarnya balik lagi ke sini ya.
Nah, jadi tidak ada perpindahan yang dialami. Atau dia kan udah ada arahnya, seperti garis lah ya, plus, balik lagi, min. Makanya sama dengan 0. Jadi disimpulkan bahwa kalau jarak itu adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Oke, kita lanjutkan dimensi yang besaran yang ketiga, yaitu besaran yang ada di dalam graf tentang percepatan. Percepatan itu cara mencarinya adalah simbolnya adalah A itu adalah V per T. V ini boleh kecepatan atau kelajuan ya. Kelajuan. Nah, ini satuannya meter per sekon kuadrat. Ini kecepatan. Itu meter per sekon. Ingat tadi rumus kecepatan atau kelajuan adalah V sama dengan S per T. Ingat ya, ini ya, itu untuk kecepatan atau kelajuan. Tapi kalau untuk percepatan itu adalah V dibagi T. Dengan catatan A itu adalah percepatan atau pelambatan, satuannya meter per sekon. V itu kecepatan, sedangkan T itu adalah waktu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah soal. Silakan dikerjakan. Soal yang pertama adalah ada seorang anak, anggap saja namanya Ujang. Ujang melakukan perjalanan ke arah barat. Barat itu 4 meter. Lalu dia ke timur. Ke timurnya itu adalah 3 meter. Coba hitung berapa perpindahan. Berapa jaraknya. Lalu yang kedua, Udin lagi olahraga nih. Hanya 1 putaran saja dia berputar ya. Diketahui diameternya itu sekitar 21 meter. Nah, kira-kira ketika Udin berolahraga 1 putaran ini, berapa perpindahan, berapa jarak. Oke, soalnya ada 2. Silakan dikerjakan sebagai uji pemahaman awal. Terima kasih.